Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo sahabat A'la dimanapun anda berada. Hari ini saya akan bercerita pengalaman saya atau experience saya mengenai pendakian saya di Gunung Lawu. Nah, di situ yang akan saya ceritakan adalah di mana saya mendaki Gunung Lawu itu hanya berdua, saya dengan teman saya, yaitu ketika waktu itu di bulan kelahiran saya, yaitu di bulan Maret 2022. Sebelum saya lanjut, izin saya sambil sepat ya teman-teman semuanya. Kayaknya nggak enak ya kalau kita cerita soal daki dan yang lainnya kalau kita nggak sama sepat kan gitu. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi saya itu dulu sama teman saya namanya Wahyu Sawaludin, yaitu di bulan Maret di tanggal 27-an Februari aku WA sama dia karena dia kan rumahnya ya sekarang domisili di Jepara kan. Aku WA sama dia, yuk nanti karena aku punya tradisi ya teman-teman, aku setiap ulang tahun itu setiap pergantian umurku aku kayak ngabisin waktu di benar-benar muncak gitu, kita benar-benar kita naik gunung, kita mendaki gitu. Aku WA sama Wahyu, yuk tahun ini aku pengen di Lawu dong, aku bilang gitu. Terus dia bilang karena dia juga belum pernah ke Lawu, aku juga belum pernah ke Lawu juga, sama-sama kita belum pernah. Dia bilang ayo kapan, tanggal 1 kita berangkat lah, nanti tanggal 3-nya kita turun, saya bilang gitu. Terus dia bilang ya udah ayo gitu. Seharinya dia tanggal 1 baru nyampe tuh, malahan di tanggal 1 Wahyu baru nyampe di Boyolali ke rumahku. Terus akhirnya aku bilang kita berangkatnya besok aja kali ya, tanggal 2, jadi nanti kita tanggal 3-nya nanti kita di sana kan, kita turun juga 2 hari. Udah aku persiapin logistik terus juga peralatan semuanya, kita packing di rumahku. Kita tanggal 2 pagi itu berangkat. Jadi tanggal 2 pagi sekitar jam 6 kita berangkat dari Boyolali ke Karanganyar. Sampai di Karanganyar itu sekitar jam 8-an sampai jam 9 lah itu. Terus kita jam 9 sampai di base campnya di Candi Ceto, yaitu kita memutuskan untuk naik via Candi Ceto. Di situ aku di base camp sama Wahyu, kita berdua, yuk gimana yuk, ini kok sepi banget ya, emang bener-bener nggak ada pendaki yang lain gitu loh. Jadi aku sama Wahyu terus ya udah nggak apa-apa. Terus selang berapa menit ya, mungkin 15 menit ada mobil satu datang. Wah, ada rombongan, yuk kita bisa nanti mungkin bareng mereka gitu loh, biar kita aman juga karena kita belum pernah kan, bilang gitu sama Wahyu. Terus Wahyu bilang ya udah ya nggak apa-apa, coba nanti aku yang tanya, dia bilang gitu. Akhirnya setelah itu ditanya sama Wahyu, mas-masnya itu sekitar ada 6 orang. Dia bilang saya mau muncaknya besok mas, kalau nggak nanti malam. Terus Wahyu bilang ke aku, kita bawa ini nggak sih, baterai double nggak sih buat senternya? Aku bilang nggak bawa, yuk powerbank juga nggak bawa. Ya udah gimana nih enaknya, kan Wahyu tanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, yuk kita berdua bismillah lah, aku bilang gitu. Akhirnya udah kita daki, kita mulai jalan itu jam 11 kita mulai jalan. Di situ kita jalan ke pos pendaftaran. Nah di pos pendaftaran itu ada bapak-bapak, dia cerita tadi ada info dari teman saya, ada yang meninggal mas. Di mana bapak? Aku bilang gitu kan, di via Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang, lupa aku. Nanti biar ditampilin di sini ya itu beritanya. Jadi itu bener-bener aku kaget, gimana ini udah ada yang meninggal, kayaknya cuacanya ekstrim banget deh, nggak memungkinkan kita buat lanjut. Aku bilang gitu. Wahyu bilang nggak masalah, nggak apa-apa, bismillah, dia bilang gitu. Ya udah ayo, udah selesai registrasi kita berangkat tuh ya kan, berdua sampai di gerbang yang ini ada tulisannya Candi Ceto itu, via apa yang ada tulisan Candi Ceto itu. Terus udah kita di situ, aku bilang Wahyu kita berdoa dulu ya gitu. Ya kita berdoa dulu, udah berdoa, bismillah kita berangkat tuh. Masih fun, masih asik, kita ngobrol hahihi sampai Candi Ketek, kita lihat-lihat, kita foto di situ. Cuma fotonya udah malah kehapus ya teman-teman. Setelah itu udah kita lanjut sampai ke pos 1 ya kan. Di pos 1 aku bilang Wahyu gimana yuk, aman nggak, capek nggak aman kok, dia bilang gitu. Ya udah kita minum sebatang, itu kita udah lanjut lagi yuk. Ya udah lanjutlah sampai ke pos 2 teman-teman. Di pos 2 Wahyu bilang agak capek juga ini ya, dia bilang gitu. Iya sih lumayan, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita istirahat dulu, agak lama di sini, dia Wahyu bilang gitu. Terus akhirnya kita di pos 2 itu agak lama. Terus kita sebat ada rombongan tuh berempat dari rombongan dari Bali. nyapa kita, mas, iya mas semangat, atau bilang gitu. Terus dia ikutan juga atau rehat di situ.
Terus udah ngobrol lah, kita sama-sama sharing. Habis itu dia bilang duluan, aku bilang Wahyu kita kapan yuk bentaran lah, kita sebat lagi dulu. Wahyu bilang gitu, ya udah sebat dulu kita kan gitu. Kita sebat, aku sebat sama Wahyu. Nah di situ aku bilang Wahyu kok sepi banget ya, yuk kita cuma berdua tok. Dan di situ itu tau nggak sih teman-teman, setiap di pos itu kan kayak ada tempat dupa nih, ada tempat dupa yang tempat dupa atau menyanyi yang dinyalain oleh nggak tahu pendaki atau warga setempat, kurang tahu juga ceritanya gimana gitu. Sepi banget, bau wangi-wangi kayak gitu, mistis kan gitu. Ya udah kita play musik aja biar rame, Wahyu bilang gitu. Ya udah yuk nyalain, karena aku nggak punya musik, nggak punya di HP ku nggak ada ya gitu. Di HP-nya ada cuma lagu-lagu religius nih gitu. Ya udah nggak apa-apa aku bilang gitu. Terus ternyata tuh dia bener-bener kayak play musiknya tuh kayak yang tilawah gitu. Aku yang bilang Wahyu nggak apa-apa ya, memang ya aku bilang gitu, nggak apa-apa gitu, biar dapat perlindungannya. Oh iya semoga gitu ya, aku bilang gitu kan. Ya udah kita jalan lagi tuh ya kan, dari pos 2 kita jalan. Di situ kita masih hahihi, kita ngobrol-ngobrol seru. Terus tiba-tiba yang mendung banget itu sekitar jam 1:30 atau jam 1-an ya, aku lupa, itu 1:30 atau jam 1-an lebih lah intinya gitu. Terus Wahyu bilang kita rehat di sini dulu. Itu setelah pos 2 itu ada pohon besar yang ditandai, dan malamnya itu aku nggak tahu, waktu itu pernah nemu waktu scroll Instagram sebelum aku naik ke Lawu, yaitu pohon itu katanya nggak boleh disandarin. Aku bilang yuk beneran kita di sini? Iya nggak apa-apa. Wahyu bilang gitu. Ya udah kita rebahan kita berhenti di situ, kita ambil napas dulu. Terus akhirnya yaudah yuk kita jalan yuk, udah kuat gak? Aku bilang gitu sama Wahyu. Ayo gitu Wahyu. Yaudah naik sama Wahyu sampai pos 3. Sampai pos 3 aku bilang yuk kita sholat dulu di sini, sholat zuhur. Aku bilang gitu. Wahyu ya yuk kita sholat dulu. Aku ambil wudhu, aku sholat. Wahyu buat kopi sama nyiapin cemilan buat kita. Akhirnya di situ udah kita sebat dulu 2 batang. Habis itu aku bilang ke Wahyu lanjut lagi ke buru sore, nanti ini juga mendung juga loh, aku bilang gitu kan. Udah ayo. Terus akhirnya dari pos 3 itu kita jalan lagi tuh. Kita jalan itu kan banyak banget, habis pos 3 itu kan banyak banget pohon cemara ya. Di situ Wahyu bilang wah kakiku perih, dia bilang gitu. Sama yuk aku bilang gitu. Akhirnya sebelum kita jalan-jalan itu bener-bener berdua, sepi banget, dan mulai cuaca itu mulai bener-bener mendung yang gelap. Terus akhirnya jam 4-an sebelum pos 4 itu hujan, karena kita sehabis pos 3 ke pos 4 kita bener-bener pelan-pelan banget, gak tahu kenapa. Jadi sehabis itu di bawahnya pos 4 aku bilang Wahyu aku gak kuat yuk, itu jam 4-an dan udah mulai gerimis gitu. Aku bilang udah gak kuat ya, aku bilang gitu sama Wahyu. Terus akhirnya Wahyu bilang ayo dikit lagi, dia bilang gitu kan, kayak yang kita mungkin 10 menit lagi sampai pos 4, dia bilang gitu. Aku bilang aku tetap nggak kuat, yuk kita bikin tenda di sini ya. Itu ada sedikit tempat yang terbuka, cuma nggak begitu luas, itu cukup untuk 2 tenda. Mungkin aku diri tenda di situ, dan aku lihatnya nggak tahu kenapa kok ya firasat nanti malam angin, dan kita di situ itu vegetasinya rapat banget, insya Allah kita aman lah, aku bilang gitu. Akhirnya udah di situ. Terus akhirnya kita buat tenda. Tiba-tiba pas kita mau masang flashlight itu hujan deras banget teman-teman, hujan deras banget. Aku yang bilang wah gimana yuk, ya udah lanjut aja gitu. Ya wis lanjut, kita masuk ke tenda, aku ganti baju, dia ganti baju, udah. Habis itu aku sholat asar, terus kita buat kopi dulu ya kan, nyantai. Kita sempat buat kopi di tenda, hujan deras banget di luar. Udah habis itu maghrib, ya perkiraan maghrib lah, jam 6-an aku sholat maghrib. Udah setelah itu kita tidur. Wahyu bilang udah kita istirahat dulu, nanti kita summitnya jam 5 pagi ya. Terus aku bilang ya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita tidur di situ. Aku nggak tahu kenapa kayak yang tumben banget, aku yang nggak susah banget tidur gitu loh, kayak yang Wahyu udah tidur, aku yang masih perasaan gue enak dan yang lainnya. Ya udah terus akhirnya jam 11-an mungkin itu kayak ada suara gamelan, kayak kalau orang Jawa punya kayak pelanangan gitu. Aku tanya ke Wahyu, yuk denger nggak yuk, bilang gitu. Wahyu bilang ya denger, udah biarin. Wahyu bilang gitu. Aduh iya bismillah semoga nggak apa-apa lah, aku bilang gitu kan. Udah terus tidur lagi kan. Tiba-tiba di jam 12-an itu bener-bener aku tidur tapi ada yang manggil gitu teman-teman, kayak yang nama aku kan Latiful nih ya kan, dan Wahyu sering manggil aku Ipul gitu ya, pul gitu. Terus aku bangun kan, teman-teman kayak bangun. Terus akhirnya tanya ke Wahyu, yuk kamu denger nggak ya? Nggak denger. Aku yang astagfirullah, ini berarti yang denger aku doang kan gitu. Oh yang ya udah nggak apa-apa lah, mungkin
mungkin suara burung atau apa. Aku masih positive thinking gitu teman-teman, jadi kayak yang udah nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya udah Wahyu Wahyu tidur lagi, aku tidur lagi juga. Jam 1-an itu bener-bener apa namanya, aku belit kencing banget, belit pipis. Akhirnya aku keluar, nggak enak juga mau bangunin Wahyu karena dia tidurnya pulas banget, takut nanti kecapean dia jadi moodnya hancur dan yang lainnya. Makanya aku sendirian pipis sendirian di luar. Udah, terus akhirnya balik lagi ke tenda. Aman sih di situ, tapi cuma bener-bener gelap dan suara anginnya kayak kenceng banget. Aku yang kayak perasaan ini di atas gimana nih keadaannya kan gitu, kayak mikirin gitu. Terus akhirnya ya udah, aku masuk tenda lagi, aku tidur. Terus jam 3-an Wahyu bangunin aku, dia bilang mau pipis. Ya udah pipis di depannya sih nggak apa-apa, aku bilang gitu, depan tenda gitu. Ya udah Wahyu pipis kan. Sampai Wahyu kencing itu dia bilang kayaknya kita sampai jam 5 sapi loh gitu, bilang gitu. Oh iya sapi sih yuk lah, tapi kamu kuat gak, aku bilang gitu. Terus dia bercandaanku gitu. Terus dia bilang kamu paling ya gak kuat ya kan. Iya aku bilang gitu. Terus akhirnya udah kita tidur. Jam 5 bangun. Emang apa ya, udah cerah banget sih. Perkiraanku juga di atas cerah gitu loh teman-teman. Aku lihat di bawah kan ya akhirnya cerah gitu. Terus mau bangunin Wahyu masih pulas banget, aku yang nggak enak. Terus ya udah biarin dulu sebangunnya dia, aku bilang gitu. Terus jam 6 dia baru bangun. Terus dia bilang bangun kayak muka yang capek banget. Aku tanya dulu nih, yuk kuat nggak kamu, aku bilang gitu. Kuat, ayo. Ini kan juga kita belum pernah sampai puncak Lawu nih, kita baru first time banget dari Lawu yang ya pokoknya kita harus sampai puncak. Wahyu bilang gitu. Ya wes nggak apa-apa, yuk kita puncak. Aku packing dulu, nyiapin beberapa apa namanya kebutuhan kita. Udah kita berangkat tuh jam 6-an sampai pos 4. Ternyata di sana itu untung kita nggak di pos 4 ya teman-teman, kita nggak ngecamp di pos 4. Ternyata banyak banget frame tenda yang patah di situ. Aku yang ngobrol sama beberapa orang di situ, dia cerita bahwasanya semalam badai gini. Untung ya, aku bilang sama Wahyu, dan Wahyu bilang iya ya untung ya kita, dia gitu. Wahyu masih senyum waktu itu. Udah kita berangkat lagi. Udah kita sambil apa namanya gigit coki-coki ya seperti biasa. Akhirnya kita naik ya kan, menuju ke pos 5 ya kan. Di situ di pertengahan itu kan naik bukit dulu ya, satu bukit terus turun ya kan. Terus Wahyu apa namanya bilang, wah kayak badai deh nanti, dia bilang gitu, hujan. Oh iya yuk, untung mantelnya cuma tak bawa satu, aku bilang gitu, yang mantelmu nggak tak masukin ke sini, aku bilang gitu. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, nanti kita hujan-hujan baik gitu. Ya udah ayo gitu. Ya udah, terus di situ itu kan setelah naik lagi itu kan bukit 1, bukit 2, terus ada sabana kan setelah itu. Nah di sabana yang pertama yang ada kayu tumbangnya itu loh, itu udah di situ Wahyu tiba-tiba bilang, wah nggak kuat, dia bilang gitu. Aku bingung di situ kan, udah tak gendong, kalau nggak kuat kita turun aja, aku bilang gitu. Wahyu bilang enggak, kita harus sampai puncak, Wahyu bilang gitu. Terus akhirnya udah di situ aku buat kopi dulu, dia tak buatin susu. Udah kita istirahat di sini dulu yuk, aku bilang gitu. Udah. Terus aku nggak sengaja lihat kiri sebelah sana aku gitu. Ini Wahyu di depanku gini ya kan. Sebelah sana itu ada orang yang bapak-bapak bawa baju putih kayak adat Bali gitu, pakai ikat, terus kayak ngasih makan burung. Aku bilang, "Yuk lihat nggak?" Ya lihat, udah biarin, ya udah kita senyum aja gitu. Ya udah. Aku senyum sama Wahyu sama bapak itu. Bapak itu diem kayak mukanya yang apa ya, lempeng tau nggak sih, yang kayak biasa aja gitu, kayak yang datar gitu. Aku yang udah, aku bilang udah lanjut yuk. Wahyu bilang udah yuk lanjut, aku masih kuat kok. Ya udah lanjut, naik lagi kan teman-teman, naik lagi naik bukit lagi toh. Terus Wahyu bilang aku capek, dia senderan dulu di apa namanya kayak bekas pohon tumbang gitu. Terus yaudah aku tungguin. Terus akhirnya naik lagi, giliran aku yang nggak kuat, nggak tahu kenapa kakiku sakit di situ. Aku bilang kakiku sakit ya Wahyu, tapi yang kayak kedinginan gitu loh. Dia bilang ayo kuat yuk sampai puncak, dia bilang iya ayo gitu. Terus akhirnya sampailah kita ke pos 5, ada sekitar 3 tenda atau 4 tenda lupa, 3 kayaknya, 3 tenda di situ. Terus aku nyapa kan, halo mas, dia nyapa juga, hai mas. Aku ajakin Samit juga tuh ya kan, mas Samit sekalian, masnya bilang enggak mas, katanya temennya ada yang sakit. Oh ya udah mas, untung kalian nggak ngecamp di sini mas, semalam badai gede banget, kenceng banget, sampai frame kita patah. Oh iya mas, alhamdulillah, apa kita ngecamp di bawah aman kok kita, kalau gitu. Terus tapi aku tanya lagi, aman nggak mas tendanya? Aman kok mas, sudah bisa teratasi gitu. Yaudah kita lanjut lagi tuh ke Gubak Bujangan kan. Nah di Gubak Bujangan ada 2 tenda, bener-bener 2 tenda ini ada pada depan gini teman-teman. Terus Wahyu bilang aku mau kencing dulu. Ya udah kencing dulu Kiyo, aku bilang gitu kan. Wahyu kencing di situ, aku mau nyamperin yang tenda itu, mau minta air waktu itu kan gitu, minta air panas gitu. Akhirnya
kok gak ada orang, bener-bener mungkin aku positive thinking orang itu udah naik gitu loh, kayak yang mungkin udah naik ya kali, udah summit gitu loh. Akhirnya aku bilang ke Wahyu nggak ada orang, yuk gimana mau lanjut atau enggak. Itu bener-bener hujan pas di Gubak Mujangan, sehabis Wahyu kencing itu bener-bener hujan deras banget di situ. Ya udah dia minta lanjut si Wahyu, ya udah kita lanjutlah di kita. Nah setelah Gubak Mujangan kan ada Sabana lagi tuh, terus ada gumbangan air kan. Nah setelah itu kan Wahyu tanya tuh teman-teman, Wahyu tanya mau ambil air enggak. Aku bilang kita masih aman sih, persediaan masih 2 botol yuk, aku bilang gitu kan ke Wahyu. Akhirnya ya udah lanjut terus itu kan sebelum Argo Dumilah kan ada tangga-tangga dari batu tuh ya teman-teman. Udah Wahyu kayak seneng banget, tiba-tiba dia lari, ini anak ngapain dari tadi lemes, dia lari terus kayak mau masuk ke Argo Dumilah. Terus aku tanya, yuk emang situ ya, aku bilang gitu. Di belakangnya tuh Mbok Yem kiri kan, dia kan kita mau ke Mbok Yem dulu gitu loh, mau sarapan di situ gitu. Oh iya salah nih Argo Dumilah. Terus akhirnya dia lemes, kayak mukanya tuh nggak tahu kayak pucet lemes banget si Wahyu tuh. Udah kita ke Argo Dumilah, terus di Argo Dumilah kita di Mbok Yem kita sarapan dulu. Habis sarapan terus kebetulan di Mbok Yem itu ada orang ada orang Jakarta di situ. Aku tanya udah summit belum mas? Oh ya habis ini mau muncak mas, dia bilang ya udah kita barengan aja mas. Ada salah satu temennya bilang gitu, ya udah mas siap mas gitu. Ya udah akhirnya kita bareng-bareng tuh ke puncak. Sampai di puncak kita foto bareng-bareng sama Wahyu sama teman-teman dari Jakarta itu. Kita turun. Nah turun itu kita kayak yang beda-beda. Masnya yang bilang kamu yang duluan mas yang udah hafal jalan. Terus aku bilang Wahyu, yuk kamu ikut nggak? Aku lupa, aku bilang gitu kan ke Wahyu. Enggak ya udah kamu depan aja Pul. Wahyu ya udah aku depan. Itu jalan banyak yang bilang jalannya udah bener di situ, tapi tiba-tiba kita bener-bener di belakang Argo Dumilah, kayak rumah kan itu kan, kita kok sampai sini. Terus yang masnya bilang udah nggak apa-apa, kita putar balik, kita ambil jalur yang di kanannya gitu. Udah akhirnya kita sampai ke Mbok Yem. Di situ yang dari Jakarta milih mau di stay di Mbok Yem dulu. Terus akhirnya aku sama Wahyu turun berdua aman, di situ aman. Terus ya udah kita lari, sampailah kita ke tenda nih teman-teman. Sampai ke tenda kita cek barang kita masih aman semua. Wahyu tiba-tiba aku bilang yuk kita turunnya besok aja tanggal 4, aku bilang gitu. Kita logistik masih aman, aku bilang ke Wahyu gitu. Terus Wahyu bilang enggak deh kita harus turun hari ini. Wahyu tiba-tiba bilang gitu, aku bilang oh ya udah yuk, mungkin dia punya feeling apa nggak tahu ya, aku nggak berani tanya juga. Hanya kita packing tenda kita ini semua, udah kita turun tiba-tiba Wahyu lari terus. Aku yang udah terus sampai aku lari juga sama itu. Aku jatuh sekali waktu sebelum pos 3 kita pakai mantel karena hujan deras banget, dan waktu udah jam 2-an siang waktu itu. Jam 3 sore malahan, jam 3 sore. Akhirnya ya udah kita pakai mantel, kita lari dari pos 3 ke pos 2. Di pos 2 itu bener-bener mantelku sobek teman-teman. Jadi aku jatuh kan ada kayak akar pohon besar gitu ya, itu nyantol di bagian siniku, udah sobek mantel. Aku teriak yuk tunggu dulu bilang gitu. Ya udah mantelku sobek. Akhirnya aku nggak pakai mantel sampai bawah, sampai pos 1. Aku bilang ke Wahyu, kok kenapa badanku ya nggak kuat ya sekarang, aku bilang gitu ke Wahyu. Wahyu bilang udah dikit lagi bisa. Ya udah hanya kita turun. Ya udah turun kita ke base camp. Di base camp kita ngobrol. Ya udah kita cerita seputar apa yang kita dengerin, dan karena kita selama di Lawu kita nggak pernah cerita apapun. Jadi kayak yang aku denger apa paling nanya yuk dengerin nggak, dia bilang enggak gitu. Ya udah aku stop di situ gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kayak ya cukup aku banyak bersyukurnya di cuaca yang waktu itu benar-benar ekstrim banget, dan kita cuma berdua, kita masih diberikan keselamatan gitu. Dan yang mungkin aku gak akan mengulangi lagi dengan mendaki sekonyol itu, dengan kita cuma berdua tok, kita mendaki ke gunung, kita tidak memikirkan resiko-resiko. Dan ini gak boleh ditiru sama teman-teman, sahabat-sahabat A'la di rumah semuanya. Jadi kayak yang ini hal terkonyol yang pernah saya lakukan di selama umur saya sampai 21 tahun ini teman-teman. Mungkin itu teman-teman, see you next video. Mungkin di video selanjutnya kita akan bikin vlog mendaki pendakian di gunung. Bisa tulis komentar juga di gunung mana, request dari teman-teman semuanya. Kita bikin vlog untuk dan daki gunung. Mungkin itu, see you next time. Jangan lupa subscribe, share dan like video ini ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa.